السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة مسجد نوره الحمد، PTP Kota Makassar, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur yang senantiasa keluar dari lisan kita, dan hamdalah yang senantiasa kita ucapkan sebagai tanda rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk menyempatkan waktu kita duduk sejenak setelah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Semoga duduknya kita di majelis ini semakin menambah keberkahan dan melipat gandakan amalan saleh kita, serta mengangkat kedudukan dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Karena kelemahan itulah seringkali manusia terjatuh dalam kekeliruan, dalam kesalahan. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu melakukan kesalahan di siang hari, di malam hari. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu maghfirah kepada para hambanya dan menampakkan sifat rahmat Allah kepada para hambanya, bahwa Allah itu Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang, mengampuni setiap hamba yang bertaubat, memohon ampun kepadanya.
wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku mengampuni seluruh dosa, maka mohonlah ampunan kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Dan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap manusia itu melakukan kesalahan, kekeliruan, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi lemah, sehingga manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan teman dalam kehidupannya. Dia membutuhkan masyarakat. Manusia itu adalah makhluk yang bersosial, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Orang kaya butuh kepada orang miskin, demikian pula sebaliknya. Seorang butuh kepada temannya, seorang butuh kepada tetangganya. Manusia itu terbiasa dengan kehidupan bersosial, bermasyarakat, saling membutuhkan, sehingga mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Dan kekurangan itu bisa tertutupi dengan itu, ketika mereka saling bahu-membahu di dalam menunaikan apa yang menjadi hajat dan kebutuhan mereka. Itulah manusia. Kita tidak akan bisa membangun sebuah negeri, sebuah masyarakat, kecuali dengan cara ini, ta'awun, bekerja sama, tolong menolong, untuk membangun sebuah masyarakat, membangun sebuah negeri. Tidak akan mungkin ada yang namanya pemimpin kalau tidak memiliki rakyat. Sebagaimana rakyat juga butuh kepada seseorang yang memimpin mereka. Itulah kondisi manusia. Kita saling membutuhkan, kita saling menguatkan. Maka untuk itulah, demi tujuan kesempurnaan manusia dan berupaya untuk menutupi berbagai macam kekurangan yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita saling membutuhkan nasihat antara satu dengan yang lainnya. Seorang mukmin itu kuat dengan saudaranya. Al-mu'min qawiyyun bi akhihi. Dia akan menjadi kuat ketika dia memiliki saudara yang senantiasa menyampaikan nasihat yang baik kepadanya. Untuk itulah agama ini menganjurkan kita untuk saling menasihati. Dan bahkan tidak akan menjadi tegak agama seseorang, keimanan seseorang pada dirinya, kecuali apabila dia menegakkan iman dan agamanya di atas prinsip saling menasihati, siap untuk menerima nasihat.
sebagaimana dia juga berupaya untuk menyampaikan nasihat yang baik kepada saudaranya. Dengan cara menegakkan nasihat inilah seseorang mengetahui, oh ini merupakan kekeliruan dia. Di sini letak kekurangan dia. Ada yang mengingatkan. Oleh karena itu, prinsip seluruh para nabi dan rasul, dimulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa menegakkan prinsip menasihati. Ketika mereka melihat kaumnya terjatuh dalam kesesatan, terjatuh dalam penyimpangan, maka mereka menegakkan nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang ucapan Nabi Allah Nuh alaihi salam kepada kaumnya ketika kaumnya menuduh bahwa Nuh ini adalah seorang yang sesat, seorang yang mengajarkan penyimpangan. Maka Nuh alaihi salam mengatakan, ya qaumi laysa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Wahai kaumku, aku ini bukan orang yang sesat, namun aku adalah Rasul yang datang dari sisi Allah Rabbul Alamin. Aku menyampaikan kepada kalian risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ansahu lakum. Dan aku menasihati kalian, wahai kaumku. Aku mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kalian tidak mengetahui. Jadi Nuh alaihi salam mengingatkan kaumnya sebagai bentuk nasihat. Wa ansahu lakum. Aku menasihati kalian. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dakwahnya Nabiullah Hud alaihi salam ketika kaumnya menuduh bahwa Hud ini orang yang bodoh, safih, orang yang bodoh. Maka Nabiullah Hud alaihissalam mengatakan, ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Wahai kaumku, aku ini bukan orang yang bodoh. Aku adalah Rasul dari sisi Allah Rabbul Alamin. Aku menyampaikan risalah dari Rabbku. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku terhadap kalian nasih, seorang yang pemberi nasihat, yang amin, yang amanah, yang terpercaya. Demikian pula Nabiullah Salih alaihi salam ketika kaumnya menuduhnya sebagai orang yang sesat, membawa ajaran yang menyimpang, maka Nabiullah Salih alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa ansahu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah dari Allah, dari Rabbku, dan aku menasihati kalian. Namun kalian adalah orang-orang yang tidak suka orang-orang yang menyampaikan nasihat kepada kalian. Kaumnya Nabi Saleh lebih memilih untuk meninggalkan nasihat. Padahal yang disampaikan kepada mereka
nasihat kebenaran yang datang dari Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menyimpang, orang-orang jauh dari hidayah, ketika mereka meninggalkan nasihat orang yang menyampaikan nasihat kepada mereka berupa nasihat kebaikan. La tuhibbunan nasihin, kata Nabi Allah Saleh, kalian tidak suka orang-orang yang menyampaikan nasihat kepada kalian. Demikian pula Rasulullah Muhammad ibn Abdullah Khatamul Anbiya'i wal Mursalin sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam peristiwa Hajjatul Wada', haji perpisahan. Disebut Hajjatul Wada' karena itu adalah haji di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan isyarat-isyarat perpisahan beliau dengan umatnya. Itu haji pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus haji terakhir sebelum beliau wafat. Maka di hadapan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, antum satus'aluna anni fama antum qailun. Kalian wahai para sahabatku, kalian akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang aku, tentang apa yang aku sampaikan kepada kalian. Apa yang akan kalian ucapkan ketika kalian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka mengatakan, nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi wahai Rasulullah bahwa sungguh engkau telah menyampaikan risalah dari Allah, engkau telah menunaikan kewajibanmu, dan engkau telah menyampaikan nasihat kepada kami. Wa nasahta, engkau telah menyampaikan nasihat kepada kami. Para sahabat mempersaksikan itu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan seluruh apa yang datang dari sisi Allah, menunaikan kewajiban beliau sebagai Rasul, dan menegakkan prinsip nasihat. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengangkat jarinya, beliau mengangkatnya ke atas sambil menghadapkannya kepada para sahabatnya, dan beliau mengatakan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah. Beliau mengulang-ulangi kalimat ini untuk menyatakan bahwa beliau telah menyampaikan risalah dari sisi Allah, menunaikan kewajibannya, menyampaikan nasihat kepada umatnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan kepada umatnya untuk menegakkan prinsip nasihat ini. Dan beliau menyebutkan bahwa menasihati saudara muslim ini bagian dari hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ada orang yang datang kepada kita, meminta kepada kita nasihat, maka haknya dia adalah kita wajib untuk menyampaikan kepadanya nasihat itu. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada enam perkara.
idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika engkau bertemu saudaramu muslim, ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika dia memanggilmu, ketika dia mengundangmu, maka jawab panggilannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Dan ketika saudaramu muslim meminta kepadamu nasihat, nasihati dia. Sampaikan kepadanya nasihat yang baik. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Ketika saudaramu muslim bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawab tashmit, yaitu dengan mengucapkan yarhamukallah. Apabila seorang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, hendaknya engkau menjawabnya dengan mengucapkan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Apabila saudaramu muslim sakit, maka jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal, maka antarlah jenazahnya. Jadi ini termasuk di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Dia meminta nasihat kepadamu, maka hendaknya engkau menyampaikan kepadanya nasihat yang memberi manfaat untuknya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaiat sebagian para sahabatnya yang isi baiatnya adalah siap untuk menegakkan nasihat di antara sesama kaum muslimin. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isi baiatnya pertama untuk menegakkan salat, yang kedua menunaikan zakat, yang ketiga wan nushi likulli muslim, siap untuk menegakkan nasihat kepada setiap muslim. Jadi nasihat ini sangat diperlukan oleh setiap muslim, agar kemudian ketika dia terjatuh dalam kekeliruan, terjatuh dalam kesalahan, ada yang mengingatkan. Kita saling mengingatkan. Dengan itu kita menjadi kuat. Dengan itu kita menyadari pada saat kita terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadis Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Maksudnya apa? Agama yang terdapat dalam diri kita, iman yang terdapat dalam diri kita, itu tidak akan tegak kecuali dengan menegakkan prinsip nasihat. Siap untuk dinasihati, siap untuk dibenarkan, siap untuk diluruskan pada saat jalan kita menyimpang, pada saat jalan kita keliru, pada saat jalan kita bengkok, ada yang meluruskan kita. Siap. Ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat. Hadis ini itu seperti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang pentingnya rukun haji yang disebut wukuf di Arafah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Apa maksud dari hadis ini? Apakah haji itu hanya wukuf di Arafah? Tidak. Amalan haji banyak kan? Ada tawaf di Ka'bah, ada sa'i, ada mabit di Mina, menginap di Mina, menginap di Muzdalifah, melontar jumrah. Banyak amalan haji itu. Tapi mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-hajju Arafah? Haji itu adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kata para ulama, sebab wukuf di Arafah itu merupakan rukun yang paling agung, rukun yang paling utama dalam menunaikan ibadah haji. Barang siapa yang tertinggal dari melakukan wukuf di Arafah pada waktu yang telah ditetapkan, dia tertinggal dari melakukan wukuf, maka tidak ada haji baginya. Tidak ada haji baginya. Maka demikian pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ad-din an-nasihah. Agama ini tidak akan tegak kecuali dibangun di atas prinsip nasihat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, liman ya Rasulullah? Untuk siapakah nasihat ini wahai Rasulullah? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lillahi, wali rasulihi, wali kitabihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu yang pertama untuk Allah. Yang dimaksud nasihat untuk Allah bukan kita menasihati Allah. Bukan itu maksudnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan nasihat dari hambanya. Allah Maha sempurna. Namun yang dimaksud an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah, yaitu seorang hamba menasihati dirinya sendiri dalam hal menundukkan dirinya di hadapan Allah, berserah diri kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya, mengagungkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat Allah. Itu nasihat untuk Allah. Yang kedua, wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya, yaitu seorang hamba menasihati dirinya untuk mengikuti bimbingan dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnahnya, berjalan di atas bimbingannya, menaati setiap apa yang diperintahkan, meninggalkan apapun yang dilarang, membenarkan setiap apa yang diberitakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak melakukan ibadah kecuali berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wali kitabihi, untuk kitabnya. Maknanya seseorang menasihati dirinya untuk senantiasa bersama kitabullah, membaca Al-Quranul Karim, melantunkan ayat-ayat Allah, mentadabburi Al-Quranul Karim, berupaya untuk menghayati dan memahami isi dan kandungan Al-Quranul Karim, menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang rabi'a qulubina, yang bersemi di dalam hati-hati kita, cinta kepada Al-Quran, cinta untuk senantiasa membacanya,
Sifat seorang mukmin selalu rindu kepada kitabullah, tidak pernah merasa puas dari membaca Al-Quranul Karim. Diriwayatkan dari Uthman ibn Affan radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah tabaraka wa ta'ala." Kalau seandainya hati-hati kita ini bersih, suci, maka tidak akan pernah merasa puas untuk senantiasa membaca kitabullah. Senang melantunkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia mengetahui keutamaannya. Membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran Al-Karim tidak seperti membaca buku-buku yang lain. Terkadang kita membaca koran, kadang kita membaca majalah, kadang kita membaca sosial media. Sampai berjam-jam kita membacanya. Belum tentu kita mendapatkan pahala. Tapi membaca Al-Quranul Karim, man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dia mendapatkan satu kebaikan, satu huruf. Dia sudah mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan ini dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 10 kali lipat. Luar biasa. Kata Nabi, aku tidak mengatakan kepada kalian ketika seorang membaca alif lam mim itu satu huruf. Namun alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Seorang membaca Al-Fatihah saja. Baca Al-Fatihah. Pernah hitung nggak berapa huruf? Hah? Al-Fatihah berapa huruf? Saya juga tidak pernah hitung. Yang jelas banyak. Itu baru membaca Al-Fatihah. Satu hurufnya dinilai satu kebaikan. Menjadi 10 kebaikan. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, dia akan selalu rindu untuk membaca kitabullah. Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala, kebiasaan beliau pernah mengerjakan sholatul lail 1 rakaat. Uthman ibn Affan 1 rakaat sholatul lail. Sedikit ya. 1 rakaatnya Uthman, 1 Al-Quran beliau habiskan. Itu diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Para ulama mensahihkan. Sebelum beliau terbunuh, Uthman bin Affan, sebelum para kelompok Khawarij, kaum Sabaiyah, mereka memasuki rumah Uthman dan membunuh Uthman radhiyallahu ta'ala. Di malam hari beliau menghidupkan Al-Quran Al-Karim, menghabiskan Al-Quran dalam ibadahnya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau terbunuh dalam keadaan mushaf itu menempel di dada beliau. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidupkan Al-Quran Al-Karim. Jadikan Al-Quran Al-Karim sebagai sesuatu yang senantiasa dibaca, dilantunkan di rumah-rumah kita. La taj'alu buyutakum qubura, kata Nabi. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan itu akan lari meninggalkan rumah yang dibacakan di dalamnya suratul Al-Baqarah. Yang keempat, wali a'immatil muslimin. Nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Yaitu
seorang muslim menasihati dirinya untuk senantiasa menaati penguasanya, menaati pemimpin yang memimpin negerinya. Ini prinsip Islam. Ini prinsip agama. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kewajiban taat kepada penguasa. Selama penguasa tidak memerintahkan rakyatnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita sebagai rakyat taat kepada penguasa. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada penguasa. Ketaatan kepada penguasa itu bagian dari prinsip agama kita. Kita bukan taat kepada pemerintah karena kita menjilat kepada pemerintah, bukan. Kita bukan taat kepada penguasa karena mengharapkan sesuatu dari penguasa, bukan. Seorang muslim taat kepada penguasanya karena itu bagian dari agamanya. Sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bentuk ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tentang munculnya penguasa-penguasa yang zalim di masa mendatang setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Dan yang akan memerintah mereka dan yang akan mengatur mereka, yang memimpin mereka adalah manusia-manusia yang hatinya berhati setan dalam jasad manusia. Bayangkan, sifatnya sudah berhati setan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pemimpin kita belum jadi setan. Pemimpin kita masih baik, alhamdulillah. Berhati setan pun, kata Nabi, ketika ditanya oleh para sahabat, apa yang engkau perintahkan kepada kami, Rasulullah? Ketika kami menghadapi seorang pemimpin yang qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins, berhati syaitan dalam jasad manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma' wa ati' wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk. Tetaplah engkau mendengar dan taat kepada penguasamu meskipun punggungmu dipukul, meskipun kamu disiksa, meskipun hartamu dirampas, tetap engkau mendengar dan taat. Ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa, sampaikan nasihat dengan cara rahasia, gak perlu terang-terangan. Menyampaikan nasihat kepada pemerintah melalui mimbar, melalui khutbah, dengan cara demonstrasi di jalan-jalan, mengkritisi pemerintah, mencela pemerintah. Tidak demikian yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man arada an yansaha lidhi sultan falyansahu sirran wal ya'khudh biyadihi wa la yubdi alaniyah fa in qabila fadhak wa illa faqad adda alladhi alayhi. Siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa, sampaikan dengan cara rahasia. Bisa bertemu, bicara 4 mata, lakukan. Gak bisa, melalui orang-orang terdekatnya. Gak bisa, tulis surat, sampaikan. Dengan bahasa yang sopan, bukan dengan bahasa yang penuh celaan, cercaan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa
bersama saudaranya Harun untuk mendatangi siapa? Fir'aun. Siapa Fir'aun? Orang yang berhati setan, ya kan? Tidak punya iman sama sekali. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Musa? Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sampaikan kepadanya ucapan yang lembut. Sampaikan kepadanya ucapan yang lembut. Fir'aun, semoga dia mendapatkan peringatan dari itu, atau dia takut kepada Allah. Ini kepada Fir'aun. Kok menyampaikan nasihat kepada pemimpin, dia muslim, dia masih sholat, dia menjalankan ajaran Islam, wah dicaci maki luar biasa. Ya. Hewan-hewan berkaki 4 keluar semua dari mulutnya. Caci maki di hadapan rakyatnya, enggak sepantasnya demikian. Qaulan layyina, ucapan yang lembut. Ini kepada Firaun. Luar biasa. Sampaikan secara rahasia. Tulis surat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menulis surat kepada raja yang kafir, Raja Romawi, Raja Heraklius, dalam isi suratnya beliau menulis min Muhammad ibn Abdullah, dari Muhammad bin Abdullah ila Herakl azimir Rum, yang ditujukan kepada Heraklius, pembesar Romawi. Azimir Rum, pembesar Romawi. Ya, dengan bahasa yang hormat, yang sopan gitu. Sampai ketika disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa biasanya raja-raja itu tidak akan membaca surat kecuali dengan stempel. Beliau buat stempel agar surat itu dibaca oleh mereka, yang isinya tauhid, ajakan kepada tauhid, ajakan kepada Islam, meninggalkan kesyirikan. Apalagi kepada penguasa muslim, sampaikan dengan cara yang baik. Yang jadi permasalahan sekarang ini, ya, munculnya orang-orang yang menampakkan identitasnya, identitas sebagai seorang muslim, identitas sebagai seorang ustadz, identitas sebagai seorang kiai, pakai sorban, pakai jubah, teriak-teriak di hadapan masyarakat sambil mencaci maki penguasa. Orang-orang menyangka bahwa ini bagian dari syariat Islam. Kaum muslim menyangka ini bagian dari jihad. Mereka menyangka bahwa semakin vokal seorang dalam mencaci maki pemerintah, itu menunjukkan bahwa Islamnya semakin kuat. Ini salah kaprah dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan sampaikan nasihat dengan cara rahasia. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, dia sebagai rakyat telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Wa'ammatil muslimin. Yang kelima, nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Saling menasihati, membela hak-hak kaum muslimin, menjadikan mereka bagian dari saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun, kaum mukminin itu bersaudara. Sebagai orang-orang yang bersaudara, saling menguatkan, saling bahu-membahu, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada yang kurang, kita berupaya untuk menutupi kekurangan itu dengan cara menasihati. Orang yang menasihati kita, itu artinya orang itu ingin kebaikan untuk kita. Hanya saja banyak yang salah paham tentang nasihat itu. Dianggap bahwa kalau ada orang yang menasihati kita, maka dia ingin merendahkan dan menghinakan kita. Tidak demikian.
Orang yang menasihatimu adalah orang yang ingin menjadikan engkau sebagai orang yang baik. Ketika engkau lalai dari Allah, datang saudaramu mengingatkanmu. Ayo kembali ke masjid, sholat berjamaah. Ya. Ketika hati mulai lalai, ada seorang yang mengingatkanmu. Zikir kepada Allah, kembali kepada Allah. Dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi dalam problem yang kamu hadapi. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi dari problem yang dihadapinya. Dia menerima nasihat itu, sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan orang-orang yang seperti ini di sekitar kita. Ibaratnya seperti seorang yang dia berjalan, dia tidak sadar bahwa di depannya itu ada jurang. Teman yang baik mengingatkan, hati-hati. Jangan kamu lanjutkan perjalananmu. Di depan itu ada jurang. Kalau kamu melanjutkan, binasa kamu. Berhenti. Kembali. Itu teman yang baik. Walaupun kadang-kadang dia harus melakukan tindakan yang terlihat lebih kasar. Dia tarik tangannya. Ya. Boleh jadi yang dinasihati ini ya mungkin terluka atau merasa sakit karena kerasnya tarikan itu. Yang terpenting supaya saudaranya tidak terjatuh dalam jurang yang menyebabkan dia binasa. Dia tarik dengan keras. Terkadang dia menyangka bahwa wah ini, kenapa ini orang kasar betul kepadaku? Padahal tujuan dia apa? Baik. Dia tarik supaya kamu tidak terjatuh ke dalam jurang. Dibanding seorang dia melihat saudaranya terus berjalan, di depannya ada jurang, dia tidak sadar, lalu dia biarkan. Jalan terus, jalan terus. Ini bukan teman yang seperti ini. Dibiarkan. Biar aja. Melihat temannya nggak sholat, biarkan, itu kan urusan pribadi. Nggak begitu. Sikap seorang muslim terhadap saudaranya, tegakkan nasihat. Melihat saudaranya jauh dari Allah, ingatkan. Kok si fulan yang dulunya rajin ke masjid, hari-hari ini kok saya nggak pernah lihat lagi. Kemana dia? Pindah rumah juga enggak, rumahnya tetap di situ kok. Kok enggak pernah terlihat lagi ya? Ingat, kalau bisa didatangi rumahnya. Di mana selama ini? Iya, pekerjaan ini. Ingatkan. Kesibukan duniamu jangan menjadi penghalang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menegakkan kewajibanmu sebagai hamba Allah. Ingatkan. Dengan cara itu agama kita ini terjaga. Keimanan kita menjadi kokoh dan kuat. Oleh karena itu, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka punya kebiasaan. Dan yang nampak kebiasaan ini mereka amalkan dari apa yang mereka ketahui bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan para sahabat, apabila mereka bertemu dan pada saat mereka hendak berpisah, salah satu di antara mereka mengingatkan saudaranya dengan membaca wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Dibacakan itu pada saudaranya. Itu disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dalam kitabnya Zuhud, At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Abu Madinah Ad-Darimi. Kata Abu Madinah Ad-Darimi, kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya
lam yaftariqa hatta yaqra ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asri innal insana lafi khusr, dan seterusnya, thumma yusallimu ahaduhuma 'ala al-akhar. Kata Abu Madinah, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila dua orang bertemu dari para sahabat, mereka tidak berpisah hingga salah satu dari keduanya membacakan kepada saudaranya suratul Asr. Kemudian setelah itu salah satu dari keduanya mengucapkan salam kepada saudaranya. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan kepada kita ada dua kebiasaan para sahabat pada saat mereka bertemu dan ketika mereka hendak berpisah. Pada saat mereka hendak berpisah, amalan yang pertama, mereka membaca suratul Asr. Mengapa yang dipilih itu suratul Asr? Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian. Dalam kerugian. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, mentauhidkan Allah, wa amilus salihat, beramal salih, mengikuti bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa tawasau bil haq, dan saling berwasiat dengan kebenaran, saling menasihati dengan kebenaran, wa tawasau bi as-sabr, saling berwasiat untuk bersabar. Jadi mereka saling mengingatkan bahwa dengan menegakkan 4 perkara di dalam diri seorang muslim ini, terselamatkan dari status sebagai orang yang rugi hidup di dunia. Seluruh manusia dalam keadaan rugi, seluruhnya, kecuali yang memiliki 4 sifat ini: mentauhidkan Allah, mengikuti bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menegakkan prinsip saling menasihati, menasihati dengan kebenaran, dan saling menasihati dengan penuh kesabaran. Sabar. Sabar menghadapi saudaranya. Sabar menghadapi keluarganya. Sabar menghadapi tetangganya. Sabar menghadapi temannya. Terus sampaikan nasihat yang baik. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua, dari amalan para sahabat, kebiasaan mereka untuk mengucapkan salam pada saat berpisah. Jadi mengucapkan salam itu dianjurkan ketika bertemu dan juga ketika berpisah. Maka prinsip nasihat ini harus kita tegakkan. Kita harus siap untuk menerima nasihat itu. Jangan tersinggung ketika ada yang menasihati. Ya. Kadang-kadang ada sebagian orang egonya itu lebih tinggi gitu. Ketika dinasihati, kamu siapa? Kok bisa kamu nasihati saya? Emang sudah berapa banyak asam dan garam yang kamu makan? Saya lebih tua daripada kamu. Saya lebih senior daripada kamu. Saya ini lebih berilmu daripada kamu. Ngapain kamu nasihati saya? Saya ini sudah S1. Kamu lulusan SMP. Saya ini S2. Saya ini doktor. Kadang-kadang gelar-gelar yang seperti ini itu jadi penghalang seseorang untuk menerima nasihat, menganggap status sosialnya lebih tinggi daripada yang lain. Ini hal yang tidak benar. Ini menjadi penghalang seorang untuk menerima nasihat yang baik, siap untuk menerima kebaikan. Ada yang menasihati kita, kita menerima, walaupun datang dari orang yang lebih muda dari kita, yang status sosialnya lebih rendah dari kita, walaupun dari orang yang tidak punya gelar, sementara kita punya gelar, walaupun nasihat itu untuk seluruhnya. Namun hendaknya bagi seorang yang menyampaikan nasihat,
untuk memperhatikan adab-adab nasihat itu. Di antara adab nasihat, sampaikan nasihat dengan penuh keikhlasan. Kamu menyampaikan nasihat kepada saudaramu bukan karena mengharapkan sesuatu, bukan karena dunia, bukan karena mengharapkan jabatan, namun karena Allah. Luruskan, ikhlaskan niat kita ketika menyampaikan nasihat kepada orang lain. Demikian pula, sampaikan nasihat dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang dimaksud hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak manusia kepada jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Yang dimaksud hikmah itu menempatkan sesuatu sesuai kondisi dan keadaannya. Boleh nggak nasihati orang dengan cara yang keras? Kadang-kadang nasihat yang keras itu diperlukan. Walaupun asal nasihat itu lembut. Namun kadang-kadang ada kondisi nasihat itu disampaikan dengan cara yang tegas dan keras. Yang penting dia menyesuaikan kondisi dan keadaannya. Nabi SAW pernah keras dalam menyampaikan nasihat. Ketika melihat sebagian para sahabat berwudu tidak sempurna ketika membasuh kakinya, Nabi sampai berteriak, "Wailun lil aqabi minan nar." Celaka tumit-tumit itu, ancaman neraka. Karena tidak tersentuh air wudu. Nabi sampai berteriak. Nabi pernah menegur Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Innaka mur'un fika jahiliyah. Kamu ini seorang masih ada sifat jahiliyah pada dirimu. Dan hadis-hadis yang lain. Nabi terkadang keras dalam menyampaikan nasihat. Tapi untuk kebaikan orang yang dinasihati. Meskipun asal hukumnya nasihat itu dengan cara yang lembut. Kelembutan itu bisa berdampak positif yang tidak menghasilkan apabila seorang menyampaikan nasihat dengan cara yang kasar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menasihati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Walau kunta ghadhan ghalidhal qalbi, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, lam fadhu min hawlik." Kalau engkau menjadi seorang yang kasar, keras hati, orang akan meninggalkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat Allah, lemah lembutlah engkau kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syana." Kelembutan itu apabila terdapat pada sesuatu, maka dia akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan akan menodainya. Innar rifqa, innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut. Allah cinta dengan kelembutan. Dan tujuan seseorang ketika menyampaikan nasihat adalah berupaya memberi kebaikan kepada saudaranya, bukan untuk mencemarkan nama baiknya, bukan untuk merendahkan di hadapan orang lain. Oleh karena itu kata para ulama, menyampaikan nasihat dengan cara rahasia itu lebih baik. Itu sifat seorang mukmin, bukan dengan cara dipermalukan di khalayak ramai. Saya nasihati kamu begini-begini sehingga aib-aibnya terbongkar, orang-orang mengetahui. Ini enggak boleh. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah taala, al-mu'min yastur wa yansah. Seorang mukmin itu dia menasihati dan dia menyembunyikan aib saudaranya. Ada kesempatan bicara empat mata, dia nasihati dengan cara yang baik. Adapun seorang yang fajir, dia membongkar aib orang lain, dia menyingkap aib orang lain. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pentingnya bagi kita untuk saling menasihati.
Dan kita siap untuk menerima nasihat yang baik dari saudara kita. Dengan itu keimanan kita terjaga. Agama kita senantiasa tegak dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara di atas Islam, di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira sampai di sini nasihat yang singkat pada pagi hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.